Di tengah pembangunan tol Yogyakarta-Solo, terdapat makam tua yang dikeramatkan warga. Akankah makam itu dipindahkan atau ada solusi lainnya? Makam tersebut berada di Padukuhan Ketingan, Tirtoadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Makam itu merupakan makam Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng. Ternyata makam itu berada di tengah perkampungan dan dikelilingi persawahan. Akses menuju makam masih cukup bagus. Sebelum sampai gapura makam ada jalan cor beton sepanjang sekitar 50 meter. Setiba di makam, pembangunan jalan tol sudah dimulai, yakni di area kanan dan kiri makam. Di sisi barat makam, lahan sudah dibersihkan dan tampak alat-alat berat. Adapun, makam belum tersentuh pembangunan. Hanya ada satu patok kuning yang menandakan sebagai poros jalan tol. Di dalam kompleks makam, terdapat pagar besi yang mengelilingi satu nisan yang merupakan makam Kiai Kromo Ijoyo. Di sampingnya ada satu makam kecil. Kondisi makam itu tergolong masih terawat. Sebelumnya, makam Kiai Kromo Ijoyo viral di media sosial. Dinarasikan sebuah makam tua masih berdiri kokoh di tengah pembangunan tol Jogja-Solo. Dalam postingan di media sosial dinarasikan pembangunan tol Jogja-Solo terhalang makam. Lokasi itu merupakan makam Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng yang dikeramatkan oleh warga. Lurah Tirtoadi, Mardiharto menceritakan sejarah tentang makam dan Kiai Kromo. Dia mengaku sebagai salah ahli waris atau terah dari Kiai Kromo. Dari cerita turun-temurun yang dia ketahui, Kiai Kromo atau Mbah Kromo merupakan salah satu pendiri kampung Ketingan. Dia hidup pada masa penjajahan Belanda. Kalau dari cerita itu, Mbah Kromo itu masanya dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalau katanya masih ada hubungan darah dari Kasultanan, kata Mardiharto saat ditemui di kantor Kelurahan Tirtoadi, Senin kemarin. Menurut cerita yang beredar di masyarakat dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi, Mbah Kromo dikisahkan mengungsi dan keluar dari Keraton Jogja dan sampai ke Ketingan. Mbah Kromo dipercaya sebagai penduduk pertama dan pendiri Ketingan. Selain sebagai tetua kampung, dia juga disebut sebagai salah satu prajurit Pangeran Diponegoro. Mardiharto melanjutkan dengan berbagai kisah itu, makam Mbah Kromo kemudian banyak dikunjungi peziarah di hari-hari tertentu. Banyak juga pengunjung yang bersemedi di makam itu. Menurutnya hal itu yang kemudian menimbulkan kesan keramat di makam tersebut. Tapi dia kembali menegaskan jika hal itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Kini dengan adanya pembangunan tol Jogja-Solo, makam Mbah Kromo harus dipindah. Sebagai salah satu ahli waris, Mardiharto ingin agar makam itu dipindah ke lokasi yang lebih baik dan dibuatkan bangunan baru yang lebih baik. Mardiharto mengatakan masih menunggu teknis pemindahan makam karena lokasi makam merupakan tanah kas desa TKD. Saat ini, kelurahan bersama warga masih membahas lokasi pemindahan makam. Termasuk masih berembuk dengan pemrakarsa jalan tol. Ini yang belum kita bahas, wong tolnya belum jelas jadi masih nanti mau dipindah di mana. Tapi itu kan gampang, kan cuma satu. Kalau banyak repot, kata Mardiharto saat ditemui di kantor Kelurahan Tirtoadi Senin kemarin.
Dia bilang salah satu solusi yang bisa ditawarkan yakni makam bisa dibongkar dan untuk sementara disemayamkan di lokasi tertentu. Tetapi harus ada kesepakatan warga sebelum melakukan tindakan apapun. Kalau satu makam itu mungkin nanti tanahnya dikasihkan di peti, disemayamkan dulu di masjid sampai dicarikan tempat itu, ya ndak masalah. Tapi itu menunggu, ujar Mardiharto. Meski demikian, sebagai salah satu terah Kiai Kromo Ijoyo, Mardiharto ingin agar makam dibangun lebih sip. Namun lagi-lagi dia menunggu kepastian kontraktor tol dan berdiskusi dengan warga. Ya nunggu aja, itu kan nanti mesti ada lokasi pengganti. Tapi yang jelas itu ya kalau dari saya pengennya dipindah di gumuk, artinya tanah yang muntuk tapi di situ kan nggak ada. Paling nanti ya makamnya akan kita naikkan, tapi itu kan nanti kesepakatan warga. Iya bangunnya lebih baik, kata dia. Dihubungi terpisah Humas PT Adikarya Pembangunan Tol Solo Jogja, Agung Murhanjanto, mengatakan soal makam yang terdampak tol merupakan tanah Kasultanan. Dia bilang serat palilah untuk pemanfaatan tanah Kasultanan telah diterbitkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk makam di DIY itu kan tanahnya tanah Kasultanan meskipun di desa tanahnya tanah Kasultanan. Nah, palilah dari Kasultanan itu sudah ada untuk PSN Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tol, tapi untuk makamnya itu kan mesti ada relokasi, dipindahkan. Nah itu kan nunggu lahannya penggantinya siap, kata Agung saat dihubungi wartawan kemarin siang. Nah itulah misteri makam keramat Mbah Kromo yang berada di tengah proyek tol Jogja Solo. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.